Masih di Kompas Petang, polisi menangkap 9 pelaku pembakaran tempat hiburan malam atau diskotik Double O di Sorong, Papua Barat. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan bom molotov disita polisi. 9 tersangka penyerangan antar warga yang berdampak pada kasus pembunuhan dan pembakaran tempat hiburan malam di kota Sorong ditangkap polisi. Para pelaku yang ditangkap ini memiliki peran masing-masing dalam kejadian tersebut. Polisi kini masih memburu kurang lebih 7 tersangka lagi. beberapa pelaku pembakaran tempat hiburan malam itu yang berinisial DO itu ya, yang saat ini tanggal 29 ini kita dari kemarin ya, kita secara intensif ya melaksanakan penyelidikan dan mengembangkan kasus ini, dan kami berhasil menangkap kembali sebanyak 8 orang dan 9 orang ya. Sementara itu, tim DVI Pusdokes Mabes Polri berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran tempat hiburan malam Double O di Sorong. Salah satu jenazah yang teridentifikasi ini adalah DJ Indah Cleo. Korban yang bernama Indah Sukmadani, dikenal dengan DJ Indah Cleo, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti yang melekat di korban. 2 jenazah lain adalah Firman Syahputra dan Fikram Kenoras. Sedangkan jumlah korban yang belum teridentifikasi sebanyak 14 orang. Sabtu tanggal 29 Januari 2022, dari tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 jenazah. Ya, yang pertama ini jenazah dengan nomor postmortem 003 dan nomor antemortem 005. Ini teridentifikasi sebagai Indah Sukmadani, ini dikenal dengan DJ Cleo, jenis kelamin perempuan, usianya 24 tahun, ini asalnya dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Ini teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis di kamar jenazah dan properti. Properti itu artinya aksesoris yang melekat di korban. Lalu apa saja peran dari 9 tersangka yang ditangkap? Kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi lewat sambungan telepon. Selamat malam, Pak Adam Erwindi. Selamat malam, Dr. Pak Adam, jadi 9 tersangka yang ditangkap ini perannya apa saja? Oh iya Mbak, jadi tadi pagi tim gabungan Polda dan Polres Sorong Kota sudah berhasil menangkap 9 pelaku pembakaran kejadian pertikaian warga di Sorong yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia akibat pertikaian dan 17 meninggal dunia karena terbakar, karena lokasi pertikaian ada di sekitar diskotik Double O tersebut. Sebelumnya kami informasikan bahwa situasi Sorong sejak 3 hari yang lalu aman terkendali, Mbak, sudah kondusif, aktivitas masyarakat sudah normal kembali. Nah, adapun dari 9 pelaku tersebut, itu semua perannya ada yang melempar, ada provokatornya yang menyuruh membakar, ada yang menyiapkan senjata tajamnya, kemudian ada juga yang membakar menarik sofa, terus menyiram bensin dan membakarnya. Motif mereka ini sebenarnya apa, Pak, melakukan tindak pidana ini? Sebenarnya mereka hanya berawal dari pertikaian anak muda, Mbak. Dan mungkin sama mereka dikaitkan dengan asal-usul daerah mereka. Sehingga akibatnya dari pertikaian awal itu meninggallah 1 orang. 1 orang yang pelakunya juga sudah kita amankan 2 hari lalu. 2 orang sudah kita amankan. Nah, karena meninggal, akhirnya keluarga yang meninggal ini pun emosi dan melakukan semacam kayak balas dendam karena tidak menemukan para pelaku di situ. Akhirnya tempat hiburan itulah yang menjadi bulan-bulanan amarah mereka. Seperti itu. Selain 9 ini kan masih ada yang dicari lagi ya, Pak, ya, oleh pihak Iya. ada 7 banyak. total, betul, yang masih dicari. Kita akan terus mencari semua pelaku, baik mulai dari pertikaian yang mengakibatkan meninggal 1 orang tersebut maupun pelaku pembakaran diskotik Double O tersebut, Mbak. Oke. Dari yang sudah ditangkap ini, apakah otak pelakunya sudah ditangkap dari mereka ini yang sudah ada di pihak kepolisian, atau masih dicari justru pelaku utama yang memprovokasi? Kita masih terus mengembangkan, Mbak.
masih mengembangkan. Namun di antara 9 ini sudah ada provokator yang dibakar, sudah ada yang menyiapkan peralatan-peralatan senjata tajam, sudah kita tangkap semua, sudah kita tahan. Nanti akan kita teruskan siapa dalang dan otaknya di belakang ini. Kapolda sudah berkomitmen akan menindak tegas siapa pelaku-pelaku yang ada yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka semua dari Sorong, warga setempat begitu Pak? Iya, warga setempat. Makanya Mbak, ini kan berawal dari pertikaian antara pemuda, cuma menjadi pertikaian warga antara. Jadi berawal memang dari pertikaian warga sekitar begitu ya Pak ya? Iya, iya. Sekarang pengembangannya artinya masih terus dicari pelaku lainnya. Ada kemungkinankah bertambah dari yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian dari 7 orang lain yang masih dicari oleh polisi? Ya Mbak, kita akan terus melakukan pencarian, pengembangan. Berapapun jumlah yang terlibat di situ akan diupayakan ditangkap dan diproses hukum. Karena itu janji Pak Kapolda, komitmen Kapolda terhadap kasus ini. Kapolda pun langsung turun di sini Mbak, langsung Mbak setelah kejadian. Beliau pimpin langsung proses ini semua, sampai sekarang masih berada di Sorong sama beberapa pejabat utama Polda untuk membackup Polres Sorong Kota sebagai bukti bahwa beliau atensi terhadap kasus ini. Dan pasca pembakaran ini kondisi di Kota Sorong sekarang seperti apa Pak? Kalau kondisi Mbak, sejak kejadian kan malam Selasa, itu setelah Selasa siang situasinya sudah kondusif Mbak. Aktivitas masyarakat sudah mulai membaik. Sekarang kan sudah 3 hari setelah kejadian, sudah sangat kondusif dan aktivitas juga sudah normal. Bahkan beberapa masyarakat, tokoh-tokoh pun mendukung tindakan kepolisian, memberi dukungan dengan ketemu langsung dengan Bapak Kapolda maupun melalui media, mendukung Polda Papua Barat untuk menindak tegas para pelaku-pelaku tersebut. Oh baik, jadi sekarang masih dikembangkan penyidikan kasus ini, masih dicari juga para pelaku lainnya. Terima kasih waktunya Kombes Adam Erwindi, Kabid Humas Polda Papua Barat telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.